Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bertemu kembali dalam renungan kita. Tetap semangat, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan agar kita diberkati dan hidup kita seturut kehendak daripada Tuhan. Sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan, Kau berfirman, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuai pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, atau hewanmu yang manapun, atau orang asing di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh jemaahmu dengan suara nyaring di gunung, dari tengah-tengah api, awan dan kegelapan, dan tidak ditambahkannya apa-apa lagi. Ditulisnya semuanya pada 2 loh batu, lalu diberikannya kepadaku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah 10 hukum. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, ini adalah renungan lanjutan dari hari yang sebelumnya. Jadi 10 firman yang diberikan Tuhan Allah kepada bangsa Israel adalah hukum yang harus mereka taati. Musa terus mengulangi beberapa peristiwa dan hukum, karena sekarang ia berbicara kepada generasi yang kedua. Dalam nas hari ini, Musa mengulangi 10 hukum yang pernah dicatat dalam kitab Keluaran. Ia menyatakan apa yang Allah katakan secara langsung kepada umatnya
kepada bangsa Israel di gunung Horeb atau gunung Sinai. 10 hukum ini sedang jemaat Tuhan lebih banyak diberikan dalam bentuk negatif atau dimulai dengan kata jangan. Namun bukan berarti 10 hukum ini hanya berbicara tentang apa yang dilarang. Sesungguhnya inti dari 10 hukum adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ada 2, kepada Allah dan kepada sesama kita. Hukum yang diberikan itu. Sidang jemaat Tuhan, Calvin mengatakan bahwa dari hukum yang dimulai dengan kata jangan, hal yang sebaliknya dari hukum tersebut perlu dilakukan. Kita akan melihat inti dari 10 hukum yang menekankan kasih. Hukum pertama mengajarkan agar jangan menyembah berhala. Ini kepada Tuhan. Begitu seterusnya. Ya, sidang jemaat Tuhan. Sidang jemaat Tuhan. Hukum yang kelima mengajarkan supaya kita menghormati orang tua dan semua orang yang harus orang Allah menempatkan sebagai otoritas kita. Hormati orang tua. Terus diberikan hukum itu. Hukum keenam mengajarkan agar tidak membunuh, mengupayakan kesetaraan sesama. Hukum ketujuh mengajarkan kita untuk tidak berzina, tapi setia mengasihi pasangan kita. Hukum kedelapan mengajarkan kita jangan mencuri, melainkan banyak menolong sesama kita. Hukum ke-9 mengajarkan kita jangan bersaksi dusta, tetapi tidak dengan jujur. Hukum ke-10 mengajarkan kepada kita untuk bertindak dan berpikir dengan benar. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, hukum-hukum yang diberikan ini semoga kita terus berusaha untuk hidup kudus serta belajar mengasihi Allah dan sesama, karena Allah adalah kasih dan sudah seharusnya kita mengikuti teladan yang telah dilakukannya. Ke-10 hukum, ke-10 firman itu, ke-10 hukum itu diberikan agar kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama tidak hilang. Dan kita melakukan semua dengan keikhlasan hati kita, dengan kerendahan hati kita. Kita hilangkan ego kita hilangkan kesombongan kita, dan lakukan dengan setia. Itu yang penting, sidang jemaat Tuhan. Lakukan dengan setia. Bangsa Israel dituntut untuk melakukan itu semua agar waktu mereka sampai di tanah perjanjian nanti, tanah Kanaan, mereka sudah dimurnikan oleh Tuhan. Dan aturan-aturan itu menjadi pedoman mereka untuk menjalani kehidupan mereka di tanah perjanjian nanti. Dan mereka akan hidup dalam ketetapan dan hukum daripada Tuhan Allah, bukan aturan yang mereka buat sendiri. Kalau mereka buat aturan sendiri, mereka bisa mengingkarinya. Tapi kalau Tuhan buat, kita tidak bisa mengingkarinya, karena Tuhan Allah sudah berbicara. Amin, sidang jemaat Tuhan. Mari kita taati ke-10 firman dan hukum itu. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami mau taat kepada ke-10 firman itu atau hukum itu. Ajar kami Tuhan untuk selalu menaatinya. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil
Yesus, ku percaya padamu.